Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Romadona dengan NIM 2201030117 dari kelas 2C Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas redesign strategi pembelajaran PAI dengan 21 ST Century Skills di sekolah. Yang pertama ada latar belakang masalah. Di era pembelajaran abad 21, setiap insan pendidikan dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menggunakan internet sebagai media pembelajaran digital. Kompetensi terhadap penggunaan internet sebagai media belajar pada era milenial ini disebut dengan istilah literasi digital. Literasi digital secara umum dimaknai sebagai kemampuan untuk menggunakan media digital. Contohnya seperti iPad, tablet, dan laptop. Nah, di sini juga ada tujuan utama pembelajaran literasi, yaitu untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada seseorang dalam mengembangkan dirinya sebagai komunikator yang kompeten dalam multikonteks, multikultur, dan multimedia melalui pemberdayaan multi-intelijensi yang dimilikinya. Di sini ada pembahasan pembelajaran abad ke-21 ini sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan agama. Dalam perspektif pembelajaran abad 21, ada 4 hal penting yang harus dikembangkan oleh lembaga pendidikan, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kemampuan untuk berpikir kritis dan skill dalam menangani segala masalah yang terjadi. Yang kedua ada creativity atau kreativitas, kemampuan mencipta dan menemukan suatu hal baru. Yang ketiga ada communication atau komunikasi, kemampuan dalam berkomunikasi serta bekerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang keempat ada collaboration atau kolaborasi. Di sini kita membutuhkan kemampuan komunikasi sehingga kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, di sini ada pembahasan keterampilan abad 21. Yang pertama communication atau komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran bahasa yang berlangsung dalam dunia manusia. Berkomunikasi artinya mengembangkan pembicaraan menggunakan bahasa yang mempunyai muatan emosi dan sosial, yaitu dengan komunikasi secara langsung dan mendapat timbal balik. Yang kedua ada kolaboratif atau kolaborasi. Adab 21 menuntut adanya portofolio individu yang komprehensif dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan belajar dan bekerja sama. Kecakapan berkolaborasi menunjukkan sikap penerima terhadap orang lain dan bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah dianggap sebagai keterampilan yang mendasar dalam pembelajaran abad 21. Kemampuan berpikir kritis dibangun dengan mendalami materi dari sisi yang berbeda dan menyeluruh. Yang keempat ada creativity and innovation, kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu yang isinya berupa gagasan ataupun produk baru atau mengkombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Kreativitas adalah ide atau pikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna, dan dapat dimengerti. Proses kreatif hanya aman jika
terjadi dibangkitkan melalui masalah yang mengacu pada 5 macam perilaku kreatif sebagai berikut. Yang pertama ada fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuan mengemukakan ide-ide yang serupa untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada flexibility atau keluasan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan suatu masalah di luar kategori yang biasa. Yang ketiga ada originality atau keaslian, yaitu kemampuan memberikan respon yang unik atau luar biasa. Yang keempat ada elaboration atau keterperincian, yaitu kemampuan menyatakan pengarahan ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Yang kelima ada sensitivity atau kepekaan, yaitu kepekaan menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Untuk menghadapi pendidikan abad 21, perkembangan teknologi dan sains dalam masyarakat global dunia ini sangat berkaitan di samping memberikan ilmu dan teknologi. Maka pendidikan ini harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan mengembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera. Terakhir ada penutup. Tujuan dari komunikasi yang efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga informasi yang disampaikan dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh sang penerima pesan. Terakhir, review. Dalam bab ini menjelaskan mengenai strategi pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Oleh sebab itu, proses pendidikan harus dapat mengembangkan karakter dan kecakapan, baik yang terkait dengan pilar pendidikan maupun kecakapan yang dibutuhkan di abad 21, termasuk peningkatan profesi dan kompetensi guru, karakteristik pembelajaran, dan karakteristik peserta didik, serta kecakapan hidup dalam berkarir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.